kenapa kita selalu lebih mudah mencintai orang lain daripada mencintai diri kita sendiri. Hai. Jadi karena kita sudah lama nggak bertemu, kita bertahun guys, udah tahun lebih ya. tahun lebih mau ngobrol-ngobrol. Gimana kakak sekarang lagi sibuk apa? Lagi ngapain aja? Lagi sibuk mempersiapkan yang penting-penting. Apa tuh? Oh, lagi sibuk kerja, lagi sibuk menikmati slow livingku sih di Serimpuan. Terus habis itu lagi pengen baca buku sih. Apa sih? Sekarang aku lagi living life aja. Aku menyulam guys. Itu sangat membantuku memperpanjang sumbuku yang nggak seberapa panjang ini. Sumbu pendek anjir. Terus bikin konten. Tapi Nyulam apa, Pris? aku habis bikin ini glass coaster, itu tatakan gelas. Tapi bikin itu aja nggak bisa gitu. Tapi aku sudah berhasil. Jadi aku menyiapkan beberapa pertanyaan nih ya, karena kita udah lama sekali tidak update kehidupan. Kita kenal dari tahun 2022 2022 itu ya? Iya, 2022 Aku itu. internship ya. 2022. Dan pertama kali kita ketemu itu di Gym kan pertama kali kita jalan bareng itu tengah. sebelum ke tengah kan kita makan dulu gak sih di tip top? Oh iya, Iya kan? iya. Terus disitulah kita yang kayak ngomong anjir nyambung. Iya. Lanjut abis itu langsung ke tengah buat ngopi. Terus kita pernah dinner Christmas ala. Terus karena kita udah kenal kayak 2 tahun, kita mau live update, kita mau bertanya kepada satu sama lain. Menurut Prisi, dari pertama kita kenal nih, apa perbedaan yang Prisi lihat dari kakak dari awal kenal sampai sekarang? Menurutku jatuhnya sebagai stranger, kakak easy to get to know it, blend in di conversation secara cepat. Terus sekarang aku lihat satu hal yang paling bisa ku notice dari kakak, your consistency, you know, menjalin pola hidup ya, terus mencoba improve. Kayak kakak selalu update buku-buku yang kakak sudah baca. Terus menurut kakak kayak gimana bukunya, tentang apa, kayak kakak ini bagus deh, kakak harus baca ini gitu-gitu. Tapi up and down juga sih sebenarnya. Ya betul kan banyak hal yang kita tunjukin dan yang kita tidak tunjukkan. Apalagi kan sosial media kita pasti memilih untuk nunjukin yang enak-enaknya aja lah, apa yang kita Ya, kasih tahu ngapain, orang struggle benar. gitu. Benar. Kalau aku gimana? Kalau Prisi ya, satu hal yang sangat aku notice itu pertama kali kita ketemu kan kita langsung menceritakan kerapuhan satu sama lain toh. Iya, di kan? TikTok kan. Iya di TikTok. Ya. Tapi satu hal yang aku notice itu waktu 2 tahun yang lalu itu aku cerita sama Prisi, itu tuh Prisi orang yang rapuh menurutku. Sangat Definisikan rapuh. Banyak kekhawatiran, ketakutan, terus kayak luka yang dulu pernah dirasakan itu tuh masih sangat berdamage untuk dirimu lah saat itu. Aku kayak kurang percaya diri, kurang tahu value-nya apa. Dan setelah 2 tahun kemudian aku cerita lagi ya, yang aku dapatkan sekarang itu udah Prisi yang baru kali sih, yang lebih tahu value-nya apa, yang paling utama. Terus yang udah lebih tahu, maksudnya mungkin tetap ada lah ya sisi rapuhnya kita itu ya. Tapi menurut aku Prisi itu udah tahu gimana memanage diri sendiri, nggak dependent sama perkataan orang lain gitu loh. Nah itu menurut aku kemajuan besar lah. Pasti banyak kali yang kau lalui. Tapi di luar itu tuh kau bisa jatuh, tapi aku harus on track lagi nih gitu. Jadi itu perubahan besar yang menurut aku udah dipertahankan. Karena aku kemarin baca buku ya guys. Jadi di buku itu tuh bilang kita tuh nggak bisa mendefinisikan teman kita itu sama terus. Misalnya kayak dulu aku definisiin Prisi itu adalah orang yang rapuh. Ternyata setelah aku sekarang itu ketemu, ternyata dia berubah banyak gitu loh kan. Jadi aku sekarang mendefinisikan Prisi dia orang yang udah secure gitu. Tapi itu pun juga nanti saya 5 tahun kemudian aku bisa lagi berubah definisiku gitu kan. Tapi semoga definisi itu jadi lebih baik lah ya Pris. Semua kedepannya lebih baik terus lah. Kalau menurut aku makin kesini tuh mungkin menurut aku yang membuat itu bisa jadi gitu, aku jadi lebih ikhlas gitu. Kayak maksudnya pasti kan banyak hal yang kita pengenin, dan sebagai manusia menurut aku manusiawi banget kalau kita punya ekspektasi gitu ya. Tapi as time goes by aku jadi belajar untuk tahu kalau yang nggak semua hal yang kita pengenin bisa kita dapatkan persis seperti yang kita pengenkan. Aduh iya lagi gitu. Atau bahkan 180 derajat berbeda dari yang kita pengenkan gitu menurut aku. Jadi menurut
aku jadi lebih ikhlas gitu, maksudnya kayak aku lebih banyak ya udahlah,nya gitu, kayak in a good way loh ya, maksudnya kayak kita stop mengkhawatirkan hal-hal yang aku tahu aku nggak bisa kendalikan. Aku jadi lebih minding myself gitu, aku lebih ternyata kalau misalnya aku lagi seperti ini aku harus begini, kalau yang terjadi aku sebaiknya seperti ini gitu. Jadi aku belajar untuk punya patternku sendiri gitu, jadi aku bisa punya kayak my own coping mechanism gitu Kak. Mungkin waktu pertama kali itu terjadi mungkin aku shock, mungkin aku kayak aduh ngapain ya, gimana ya, harus kemana, harus bagaimana ya. Menurutku itu wajar-wajar aja, tapi yang buat jadi salah mungkin kalau kita terus-terusan kayak gitu doang gitu ya. Kita cuman kayak ya udahlah kita goals ya, well menurutku nggak akan ada orang yang ngelakuin itu untuk dirimu kecuali dirimu sendiri. Jadi kayak memang kadang-kadang harus lebih tegas sih ya sama diri kita, punya ya kita sebagai manusia membiarkan diri kita merasakan hal-hal yang jelek lah, misalnya kita kecewa, kita putus asa atau kita sedih, marah, ya oke, itu manusiawi banget. Tapi yang penting setelah itu kan kita ngapain gitu loh, jadi bukan cuma dirasain terus udah nggak ada apa-apa gitu, jadi nggak cuman kayak hopeless selanjutnya. Iya, misalnya gini, kayak misalnya kita dikecewain orang gitu ya, dijahatin orang, kan kita pasti kayak kok dia gini ya, padahal kan aku udah begini ya. Mungkin kita punya banyak unanswered question gitu-gitu, tapi menurut aku some things are better left unanswered sekarang. Tapi nanti pasti seiring berjalan waktu kita pasti nemuin jawabannya itu loh. Kita nggak mesti punya jawabannya sekarang kok, kita nggak mesti figure semua hal tuh sekarang gitu menurut aku. Jadi aku jadi lebih punya kontrol apa yang aku harus pikirin, apa yang aku harus khawatirin sekarang gitu. Jadi aku stop mengkhawatirkan hal yang aku gak bisa kontrol dan stop mengkhawatirkan hari esok, kayak kekhawatiran besok buat besok. Jangan dimakan sekarang. Ayat yang ya itu jangan stoic life sih dia. Iya, jadi aku lebih kayak ya udah it is what it is. Mungkin ketika kita berinteraksi sama orang gitu, kita akan dikecewain, kita akan dijahatin, atau kita bahkan ditinggalin kasarnya. Is membuat kita mempunyai banyak pertanyaan sebenarnya, itu sangat-sangat wajar. Tapi kita nggak mesti tahu semua hal sekarang kok gitu. Kita nggak mesti. Aku jangan sampai juga hal-hal yang negatif itu membuat kita jadi kayak aku kurang ini ya, aku mempertanyakan diri sendiri. Iya, kayak kita kayak aku kurang baik ya, kayak no, semua perasaan itu valid dan kamu tuh baik banget gitu. Kayak tentang kegagalan lah ya Pris ya. Berbicara tentang kegagalan nih, emang Prisi ada kegagalan apa nih? 2 tahun kita berkenalan ini, setahun nggak ketemu ya, tapi tetap interaksi dari chat-chatan itu. Kegagalan apa sih yang sebagai titik balik Prisi itu, oh aku harus menaikkan value gitu? Maksudnya mungkin normal ya kita kalah berkompetisi atau apa, tapi mungkin aku tetap masih harus belajar lah persoalan. Kalau kita nggak selalu bisa, itu tadi kita nggak bisa selalu menang, kita nggak bisa selalu mendapatkan semua yang kita pengen. Walaupun kita mungkin kayak aku tuh udah usaha loh, udah sampai gitu. Kok gitu kan, banyak kenapa kok gitu. Terus mungkin kegagalan ya, mungkin kegagalan membangun hubungan yang baik, percintaan ya. Betul, mungkin ya. Selain percintaan kita juga bisa gagal berteman kan. Maksudnya kita nggak kayak teman kita 2 tahun lalu belum tentu tetap jadi teman kita sekarang, benar. Atau mungkin tetap jadi teman kita tapi suasananya ya tadi definisinya berbeda gitu. Dan mungkin juga lo 5 tahun ke depan bisa jadi teman kita itu tuh balik ketemuan lagi sama kita loh. Iya, mungkin ya, banget. Karena mungkin sekarang kita lagi nggak selaras nih, tapi mungkin 5 tahun ke depan kita udah balik selaras lagi gitu. Jadi kayak people come and go gitu nggak sih? Oh, aku udah sangat mendalami itu, kayak aku udah di tahap yang aku tuh udah ikhlas kalau memang mungkin waktu itu aku sempat mempertanyakan, tapi aku sekarang udah di tahap yang kayak ikhlas kalau apa ya, orang-orang itu akan selalu datang dan pergi, ada masanya, selalu ada masanya ya. Tapi menurutku kita tetap harus usaha untuk mempertahankan hubungan itu sih. Iya benar-benar. Iya, kan? Aku in terms of kita sudah berusaha menjadi sebaik-baiknya figur dia. Misalnya kita bersahabat sama dia, kita menjadi sahabat yang versi sahabat yang terbaik yang kita bisa. Artinya bukan berarti kita jahatin loh. Kita dalam situasi kita udah melakukan semua yang kita bisa, in a good way. Jadi aku lebih ke kayak gitu sih sekarang. Jadi nggak semua cocok di kita. Iya. Makin kesini tuh makin ini nggak sih Kak, makin kayak
ya udahlah, yang penting aku udah berusaha, udah berlaku baik. Artinya yang penting bukan aku yang jahat gitu loh. Kalau misalnya dia yang jahat ya itu porsi dia, nggak usah kita pikirin. Kayak tadi kita jadi lebih fokusin ke diri kita gitu. Jadi nggak mengkhawatirkan yang kita nggak bisa kendalikan. Kan perasaan orang, perlakuan orang, kita kan nggak bisa kendaliin. Yang bisa kita kendalikan ya pemikiran kita, tinggal laku kita ya. Selama itu on the good track ya aku rasa ya udah, nggak ada hal yang perlu kita sesalkan gitu. Kalau kita udah baik terus orang itu nggak baik, berarti dia yang kehilangan kita sebagai seorang pasangan, sebagai seorang teman, sebagai seorang partner. Sebagai seorang perempuan, aku jadi I learn a lot about my value gitu, about my worth. Jadi aku tahu aku tuh bagaimana caraku bisa mensecurekan diriku gitu. Jadi ketika aku berbentrokan sama orang-orang atau sama beberapa situasi yang memungkinkan aku mempertanyakan diriku, aku jadi punya pengkhianatan gak selalu dalam percintaan ya percintaan banyak, tapi ada juga pertemanan gitu-gitu kan. Aku jadi belajar kalau aku tahu value-ku gitu, aku tahu aku harusnya diperlakukan seperti apa, aku tahu aku deserve untuk diperlakukan sebaik apa juga. Jadi ketika orang-orang memperlakukan aku less than I treat myself, I know I have to go gitu. Jadi, unfortunately I have to learn from the hard way, but it's okay gitu. Misalnya aku harus melewati hal yang kurang menyenangkan, mungkin berat, bisa mengerti iya. Tapi I'm glad that I made it, you know. Kayak akhirnya aku kayak oh ternyata seperti ini. Oh ternyata orang tuh bisa begini loh, Pris. Orang tuh memungkinkan loh untuk melakukan hal-hal ini dan kamu harus realistis. Gak akan semua orang punya niat baik kayak gitu loh. Jadi instead of memikirkan orang-orang yang jahatin kita, aku lebih milih untuk men-cherish orang-orang yang menyayangi kita Tetap gitu. ada gitu untuk kita ya. Iya, mengelilingi diri kita dengan hal yang lebih positif. Agak klise memang, tapi beneran loh. Ada orang kayak bacot, Pris. Loh, memang bacot kalau misalnya belum dirasain. Dulu kan kita juga waktu kita misalnya lagi belum move on atau kita lagi kusut-kusutnya, mungkin mendengar kata-kata gitu kita kayak belum ngerasain sih loh. Memang selalu lebih mudah untuk dikatakan daripada dipraktekkan. Benar sekali guys. It's always easier to be said than it is to be done. Tapi sebagai manusia yang bertumbuh dan terus bertumbuh, gak akan ada yang pernah melakukannya kepada dirimu kecuali dirimu sendiri. Jadi usaha teman-teman. Kita itu gak sepenting itu loh di hidup orang. Iya. Karena kita itu pemeran utamanya di hidup kita, bukan di hidup orang. Di hidup orang ya hidup dia lah. Bisa diri dia lah pemeran utamanya. Berjuangnya untuk siapa ya? Untuk kita dong, bukan untuk orang lain gitu loh deh. Kalau yang ku pelajarin sampai saat ini ya kayak sayang kali loh waktuku untuk berjuang untuk orang lain yang bahkan diri tuh belum kuperjuangkan segitunya gitu. Kan egois ya, tapi enggak, itu enggak egois. Itu sebagai cintanya lah dirimu kepada dirimu sendiri. Sampai itu kalau kau pilih untuk melakukan, memang harus bukan dipilih, memang sudah seharusnya kita lakukan. Tapi banyak orang yang lupa, Kak. Psikologku pernah bilang gini, kenapa kita selalu lebih mudah mencintai orang lain daripada mencintai diri kita sendiri, adalah karena pada dasarnya ketika when it comes to ourselves, kita selalu set standar setinggi-tinggi yang kita bisa. Sedangkan kita selalu mempunyai standar di bawah itu ketika kita berhadapan dengan orang lain. Iya. Karena kan ya kalau yang justru logikanya kan kalau lebih mudah ya itu yang dikerjain duluan ya. Makanya kita selalu duluan mencintai orang lain daripada mencintai diri kita sendiri, karena memang lebih mudah kan? Iya, lebih rendah. Iya, kalaminya orang-orang pasti mau yang benar-benar literally terbaik untuk dirinya. Ya karir, ya percintaan, ya kehidupan, semuanya lah. Menurut aku itu tadi berkolaps juga sama yang kakak bilang, itu bukan egois sebenarnya, itu that's just how you love yourself. Jadi kau milih untuk men-set standar setinggi-tinggi yang kau bisa. Ketika kita udah mencapai standar mencintai orang lain, kita lupa kita naik lagi untuk sampai ke mencintai diri kita sendiri. Jadi kita kadang lupa, kita jadi stuck di situ, Kak. Jadi ketika orang lain itu yang tadi udah di standar ini, nah kita jadi kita makin turun lagi. Karena kita lupa loh kalau ini tuh harusnya kita jaga juga. Kita nggak cuma jaga orang lain, tapi kita jadi lupa jaga diri kita sendiri, karena standar kita tuh udah jauh lebih tinggi untuk diri kita daripada untuk orang lain. Karena kita punya standar yang lebih tinggi loh. Iya. Lupa. Hey ingat guys gitu. Iya. Kadang-kadang orang jadi mungkin terbawa suasana atau dia mungkin nggak ada reminder di hubungan yang toksik juga.
enggak, atau dia mungkin nggak ada yang remind, nggak ada yang ingetin dia aja, jadi ya udah aja dia menjalani, jadi kayak mengikuti arus, belum Masih proses sempurna, lah. tapi aku tahu aku berprogres. Iya. I used to be very fragile about a lot of things. I used to be very anxious. Well, I still am anxious sekarang, tapi aku jadi lebih pilih-pilih lah gitu, kasarnya gitu. Itu. Next question. Kakak punya nggak hal yang mau kakak sampaikan ke diri kakak yang 5 tahun lalu atau bahkan 10 tahun lalu? Apa yang aku jalanin sekarang itu sama sekali nggak terpikirkanku sebagai Yola 5 tahun yang lalu. Karena I used to be very ambitious ya waktu itu, penuh ambisi gitu loh. Dari itu kerja di rumah sakit atau aku lanjut sekolah spesialis gitu kan. Tapi kayak kata Prissy tadi, nggak semua terjadi seperti apa yang kita inginkan. Dan ternyata Tuhan bilang nggak dulu ya, nanti dulu ya. Ada hal-hal yang mungkin aku kerjain dulu sebelum aku sekolah lagi, amin ya, amin. Dan setelah melewati itu sebenarnya kayak kata Pris tadi, selalu ada bright side-nya ya Pris. Tapi untuk sekarang ini aku mungkin belum fully bisa melihat itu karena masih sedikit ada kepahitan lah ya. Oke. Tentang kegagalan yang kemarin gitu. Tapi yang bisa aku lihat itu adalah ternyata 5 tahun yang lalu tuh apa yang kebayangkan 5 tahun sekarang yang aku laluin itu gak terjadi sama sekali loh. Dan terkadang memang ada satu sisi aku kayak merasa pace-ku itu kok lambat ya dari teman-teman yang lain. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, teman-teman yang mana kebanyakan juga masih pace-nya segitu-segitu aja gitu loh. Maksudnya masih nggak yang terlalu gimana banget. Tapi lagi dan lagi aku ngerasa, oh stop Yol ngebandingin diri sama orang lain, karena benar-benar pace kita itu beda-beda. Apalagi begitu lulus ya Pris, aku ngerasa kayak begitu lulus FK, saya begitu lulus itu tuh udah beda-beda semua. Jadi yang mau aku sampaikan ke diri aku yang 5 tahun yang lalu kayak nggak apa-apa, ambisius, butuh juga loh itu ambisi biar Ya, kita tetap punya harapan ke depannya kan. Tapi ketika semuanya itu nggak berjalan sesuai dengan yang kita mau, it's okay, it's totally okay. Aku mau bilang ke diriku sendiri, it's okay Yol, gak perlu semuanya itu harus ada jawabannya sekarang kayak Prissy bilang tadi. Yang mau aku bilang ke diriku yang dulu itu jangan terlalu ekspektasi terlalu tinggi sama apapun itulah, jalanin, live, kayak just live gitu loh. Kayak karena yang besok ya Buat besok. Itu kan kayak fantasi aja kan. Kalau kita mikirin besok itu kan fantasi, kita mikirin yang masa lalu juga ya itu udah fantasi juga karena udah lewat. Yang bisa kita syukurin dan kita bisa lewatin itu cuma sekarang kan Pris. Aku cuma mau bilang ke diriku sendiri ya, you did well ya. Kalau Prissy, Aku mungkin yang mau bilang ke Prissy 5 tahun lalu atau bahkan 10 tahun lalu, gak apa-apa Pris, gak apa-apa gitu. Maksudnya ternyata future itu tidak menyeramkan itu. I used to be very anxious about the future gitu. I used to be very scared about what's happen next, gitu-gitu, what's coming gitu. I used to be very anxious. What I mean being very anxious, maksudnya aku sampai di tahap yang kayak aku sampai takut mau ngapa-ngapain, takut milih A, B, C, D. takutan luar biasa ya. Iya gitu. I used to be very scared lah pokoknya. Tapi sekarang ternyata nggak seserem itu kok Pris. Nggak iya bisa. Mungkin waktu itu mikirnya aduh bisa nggak ya, sanggup ya, ternyata sanggup loh Pris gitu. Dan ini kali ya, rasain aja Pris sampai nanti itu nggak berasa sama sekali. Ya. Rasain aja, ya kan, maksudnya kayak segala emosi itu loh ya, misalnya kayak kecewaan, ketakutan, mungkin pada saat itu terjadi itu akan dengar sangat menakutkan, sangat menyakitkan, sangat wah seperti kayak gelap gitu, kayak semuanya berhenti gitu, kayak semuanya standing against you, kayak dunia ini kayak you versus the world gitu. Kayak gitu, tapi akan ada juga ternyata setelah aku jalanin ada juga kok nanti momennya hal itu ketika teringat lagi kita akan biasa aja gitu. Ketika dengar satu tempat atau satu nama atau satu momen gitu-gitu kita jadi biasa aja, kita tidak bereaksi seperti kita dulu bereaksi dan ternyata itu terjadi. Bisa rasakan aja sampai itu tidak berasa sama sekali gitu. Mungkin Prissy yang dulu tuh takut gitu, bisa nggak ya, mungkin itu common ya, itu terjadi di banyak orang mungkin, kayak takut-takut, apalagi anak kuliah kan kayak mana ya besok kok lulus, nah gitu kan, Mana ya ujian? ya itu dulu kan
lulus gak ya gitu kan, ternyata lulus loh Pris gitu. Dan Pris yang dulu nggak ada yang bilangin kayak gini gitu loh, dia nggak ada yang ngasih tauin kayak gini. Tapi sekarang kalau aku bisa ngomong ya itu, jangan ditolak-tolak, karena semakin ditolak kayak semakin berasa deh. Iya benar sih. Ya kan, jadi kita tahu kalau fase itu beda sama orang-orang gitu. Ya sebenarnya inti dari segala obrolan kita adalah acceptance sih ya, maksudnya acceptance ya. Orang-orang akan jahatin kita, orang-orang akan berkhianat, orang-orang akan berperilaku di luar ekspektasi kita terhadap kita ketika mungkin kita sudah cukup baik atau apa gitu. Karena memang banyak orang yang jahat, tapi orang baik juga banyak. Iya, kayaknya kedua lah. Intinya sih menghidupi apa yang sekarang aja sih. Ya, kekhawatiran hari ini untuk hari ini, besok ya sisain besok. Dan ya tetap selalu berharap lah ya, berpengharapan ya. Kalau di agama kita berpengharapan ya, biar ada selalu semangatnya gitu loh. Tapi aku berharap suatu saat aku bisa menceritakan kegagalanku ini dengan hati yang kau bilang itu sih. Oh, you will. Lama-lama akan seperti biasa aja kan. Aku juga kayaknya kalau aku ditanya pertanyaan-pertanyaan tertentu beberapa bulan lalu, aku kayaknya nggak bisa jawab juga. Karena kadang-kadang kalau ditanya, bahkan aku masih merasakan beberapa efek loh ya. Misalnya ada beberapa hal yang mungkin men-trigger, misalnya kayak film gitu loh yang Par adalah maut itu. Aku belum nonton lagi. Nggak usah. Nggak usah. Prisi sampai sakit badannya. Iya. Aku dari pertengahan film sampai akhir badan tuh sakit, misalnya kayak like physically hurts. Itu kayak menandakan masih Udah ada belum loh selesai trauma. ya. Tapi apakah aku masih berlarut? Oh tentu tidak. Tapi apakah aku sudah 100% heal? I don't think so. Tapi aku tahu aku akan terus mencoba untuk getting better. Jadi mungkin sekarang ada beberapa hal yang agak menjadi trigger. Kan juga pasti ada beberapa hal yang kayak Iyalah pasti nggak bisa bahas sekarang, bisa nggak bahasnya? Iya, nanti aja. Iya gitu. Ketika aku siap. Dan itu tadi kan belum tentu kakak siap, aku bisa aja belum siap, atau aku udah siap, kayak aku bisa nih ditanyain gini, tapi kalau kayak aku bisa nggak, jangan tanyain aku ini misalnya gitu kan. Dan itu mungkin pentingnya juga punya surrounding yang ngertiin kita, jadi kita nggak merasa ditekan. Kayak kok gini nih, kamu tuh harus bisa gini dong. Iya. Nah, gitu loh. Semua Tapi itu juga terjadi ketika kita bisa terbuka dengan sahabat kita sih ya. Bagaimana dia bisa tahu perasaan kita kalau kita nggak pernah cerita gitu kan. I always consider myself as a great communicator gitu, karena when it comes to my closest one, aku selalu berusaha as transparent as I possibly could. Ketika aku lagi stres misalnya, atau aku lagi sesederhana kita pulang kerja capek atau penat, misalnya temanku ngecek gitu, aku akan bilang kayak aku lagi ini, boleh nggak kita ngobrol besok atau apa. I always let people know instead of leaving them questioning things gitu. Iya. Itu juga berlaku untuk pasangan. Bagus sih. Iya, aku selalu berusaha memberitahukan lawan bicaraku kondisiku saat itu bagaimana, dan aku akan capable dan incapable akan hal apa. Iya. Itu juga tentang lawan jenis ya. Aku misalnya kita berdebat lah gitu misalnya, atau kita ya berargumen apa gitu, ketika aku lagi incapable untuk mendiskusikannya lebih lanjut, kayak mostly I always let him know gitu. Aku kan tahu kayak aku lagi gini. Kita boleh nggak take time dulu gini. Aku selalu bilang gitu. Jadi aku benci kali orang silent treatment. Kayak stop silent treatmentin aku ya. Aku bisa, ketua aku jadi kamu kayak. Aku mengerti betapa nggak enaknya dibiarkan mempertanyakan sesuatu. Jadi aku nggak suka gituin orang gitu loh. Bapakku selalu bilang gitu sih. Kalau nggak mau digitukan ya udah jangan gitukan. Iya, loh sebagai orang yang men-silent treatment orang. Jujur iya, tapi lebih enak lagi nih diamin. Iya, makanya aku bilang, misalnya itu nggak sehat kali sih, karena Wah, real. sebagai aku yang sering men-silent treatment pasanganku, Itu juga nggak enak kan? aku sesak napas guys. Dan misalnya pasanganku lagi malas membujuk, ujung-ujungnya aku juga yang menurunkan ego untuk Nah, itulah. ini kan kayak malu gak sih guys? Ya betul, kita butuh dinamika dalam hubungan, tapi kan banyak yang perlu dipermasalahkan hal lainnya. Iya anjir, betul. Gitu. I always kalau misalnya aku lagi bersama seseorang, I always let my partner know my current situation. Jadi aku nggak akan membiarkan mereka left him on red atau left him unanswered gitu. Kayak kenapa sih? Aku bilang nggak apa-apa. I hate that, nggak apa-apa sih. Saya aku kayak bilang aku lagi ini, boleh nggak? Aku nanti telepon kamu kalau aku udah baikan. Gitu. Tapi ketika udah kita kayak gituin pun orang ngecap gitu ya, mohon maaf ya, saya mohon undur diri. Saya tidak sanggup dalam perdebatan ini.
Last question. Iya Pak. Gimana kamu merasa cukup dengan apa yang ada sama kamu sekarang? Gimana kamu menghandle semua perasaan-perasaan ego kamu itu loh? Gimana kamu cara menghandle egomu, merasa cukup dengan dirimu gitu? Ini klise tapi I've always wanted to find things to be grateful for setiap harinya. Sederhana dapat driver Gojek yang baik, sederhana bisa bangun pagi, ketemu Kazu gitu ya? dia main sama Kazu. Itu hal-hal yang menurut aku Kayak ini nggak sih? Count your blessing gitu ya? iya, aku selalu menghitung. Maksudku ya kalau kalau persoalan mengeluhnya selalu ada yang bisa kita keluhkan. Iya lagi. Tapi persoalannya kok mau sampai kapan hidup dengan your ungrateful self kayak gitu. Aku nggak selalu melakukannya secara sempurna setiap hari ya. Beberapa saat aku juga sleep kok. Tapi untungnya aku bersyukur aku punya kakak, punya teman-temanku yang kayak kalau kayak temanku bisa bilang gini, ayo Pris, besok udah weekend loh gitu. Atau misalnya Jadi ada kayak harapan baru. iya, jadi kita selalu itu aja sebenarnya nyambung juga ke hidup berpengharapan. Hidup untuk merasa cukup itu ya itu perasaan bahwa memang kita tidak bisa memiliki semua hal. Kita nggak bisa membuat semua orang sayang sama kita nggak bisa membuat semua orang berperilaku baik sama kita, ya kan? Orang-orang kan selalu mengecewakan kita. Pada saatnya kita it's our first time living juga, jadi kita semua manusia pendosa yang pastinya mengecewakan. Just little things that matters the most. Gitu. Justru hal-hal yang orang skip justru hal-hal yang kecil itu kan. Jadi kita menurut kata psikologku dalam kita berinteraksi kayak gini Saling menyerap energi. iya, jadi misalnya nggak mesti ketemu langsung, misalnya kita chat atau kita ngobrol dari telepon, basically kita sedang switching energi gitu. Jadi ketika makanya betapa pentingnya mengelilingi diri kita tentang hal-hal dari orang-orang yang menyenangkan biar kita juga menerima yang kita terima Energi juga yang positif. menyenangkan. Benar. Kalau kita selalu mendengar keluhan, insecurities, terus kayak gitulah, yang gitu-gitu ya. Kita juga ke bawah. Percayalah lama-lama itu nular tahu. Iya. Sepositif apapun kita, kalau kita Iya. berteman sama orang yang negatif, cepat atau lambat ya guys. Mungkin Iya. bisa lambat. Sugesti gitu. Tapi pada akhirnya akan sama dengan mereka gitu. Kakak apa? Oh gini, aku selalu mikir kayak I still remember praying for the things I have now. Aku ingat kali Trisi 18-19 tahun menangis di kosannya berdoa mendoakan ketakutannya tentang masa depan, and here I am doing things great, semoga gitu-gitu loh. Just surrounding myself with the good people, with good things gitu-gitu. Aku masih ingat persis bagaimana aku mengkhawatirkan hal-hal itu, dan sekarang I still do have anxiety of course. Iya. Tapi in a very responsible way, lebih bertanggung jawab. Apa? Dengan tidak membandingkan diriku dengan orang lain sih. Itu dia. Karena aku orangnya sedikit apa ya? Menurut aku sifat yang kurang bagus dari aku juga kayak aku tuh suka membanding-bandingkan diriku dengan orang gitu loh. Guys. Tapi makin kesini itu aku makin mengerti habis sekali energiku membandingkan diriku yang berharga ini dengan orang lain. Karena tidak bisa kalau dibandingin kan. Belum lagi nanti misalnya kita merasa lebih hebat dari si A, tapi ada loh orang yang lebih hebat dari kita, ya kan? Jadi daripada membanding-bandingkan diri, mending kita cari apa yang bisa kita kembangkan dari diri kita. Misalnya kayak aku kan awal tahun kemarin lah, aku pengen bikin resolusi one book a month gitu loh. Jadi minimal 1 buku aku siapkan dalam 1 bulan. Nah itu tuh menurut aku suatu achievement, walaupun kecil ya Pris, menurutku. Tapi itu tuh gimana ya, membuka sangat banyak jendela pandanganku gitu loh Pris. Dengan membaca banyak buku itu, aku lebih terbuka untuk pandangan-pandangan lain. Pandangan, oh ternyata orang yang kayak gini bukan berarti kayak gini loh. Mungkin ada pandangan lain yang kayak gini. Jadi kayak lebih open mind gitu aja loh. Jadi menurut aku yang bisa membuat aku merasa cukup sampai saat ini adalah dengan memulai apa yang sudah tertunda selama ini. Udah count on blessing juga sih. Blessing kayak tiap pagi bisa. Jadi kayak yang kayak aku bilang tadi itu loh. Aku mencoba be present aja. Karena
sangat banyak kekecewaan sebenarnya. Jadi apalagi yang Jelas. menguatkan diri kita kalau enggak diri kita sendiri yang mau belajar untuk selalu bersyukur itu sih. Kayak aku itu sih lebih ke kayak mengimprove apa yang bisa aku improve, memulai apa yang aku sudah tunda selama ini, dan mengelilingi diriku dengan orang-orang yang bisa support satu sama lain. Kadang-kadang tuh kita ada satu kejadian nih, kita berlarut-larut dalam jadi pedang bermata dua sih, Kak. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Kita jadi terlalu lama meromantisasi kesedihan-kesedihannya itu. Misalnya kita mempertanyakan kenapa orang giniin kita, gituin kita gitu. It's good untuk menyadari kalau hal itu adalah hal yang sangat wajar untuk dirasakan, tapi akan menjadi salah. Makanya itu yang tadi pedang bermata dua akan jadi salah kalau kita pikirin terus kita romantisasi ngerti gak? Kita betul menikmati tapi bukan berarti kau nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kau nggak berusaha melakukan sesuatu atas itu gitu loh. Jadi dinikmati betul, tapi habis itu kau ngapain, itu masalahnya. Yang membedakan kita sama orang mungkin kita sama-sama dijahatin orang, tapi perbedaannya habis itu kau ngapain. Apakah kau habis itu bangkit dan menerima bahwa memang semua orang akan berpotensi menjahatimu atau tidak mengekspektasimu, atau kau kayak Tetap di situ-situ iya aja. gitu. Itu yang Tetap terpuruk terus gitu. iya, dia kesempatanmu belajar hal baru atau bertemu orang baru juga berkurang gitu. Jadi banyak hal yang kau korbankan sebenarnya. Kan biaya itu nggak selalu bicara duit ya. Waktu, tenaga, momen-momen yang kau lewatkan mungkin, atau kegiatan-kegiatan yang kau skip, jadwal-jadwal yang kau abaikan, kayak gitu-gitu. Orang-orang baru yang kau skip. Orang-orang baru nggak mesti lawan jenis loh ya, maksudku ya kita bertemu orang-orang baru dalam hal mungkin karir kita, atau mungkin membuka opportunity akan project-project baru kayak gitu-gitu loh. Itu jadi ke-skip kalau kita terlalu lama memproses. Maksudku tidak akan ada juga yang bertanggung jawab untuk memperbaiki atau menyembuhkan itu kecuali dirimu sendiri kan. Bahkan orang yang ngelakuin itu ke dirimu aja nggak tahu. Iya, ya kan. Maksudnya kita misalnya dijahatin orang, udah aja kita kayak kenapa ya dia gini, kenapa ya kok orang yang jahatin kita itu udah living life, Wak. Kau ngapain? Iya. Gak adil aja rasanya sama diri sendiri gitu loh guys. Iya, mungkin kita mungkin pada saat itu terjadi kayak tadi kakak pikirkan, kayak mungkin kakak belum bisa melihat bright side-nya. Mungkin ya, bukan mungkin, pasti nanti kakak pelan-pelan akan ternyata kalau ini ternyata supaya seperti ini ya, kayak gitu-gitu. Mungkin ketika orang-orang ngerasain hal-hal yang tertentu, dia mungkin kayak gelap ya, kenapa ya dia giniin aku, kenapa ya dia gituin aku. Terus pas dia menjalani, dia berusaha ternyata kalau misalnya aku kemarin nggak selesai sama si ini, aku nggak bisa loh menyadari selalu ada bright side-nya. Tapi mungkin pada saat itu terjadi orang belum melihat. Tapi kan you don't have to figure all things out sekarang. Iya. Tapi kan berarti kau nggak akan mungkin ya, pasti hanya saja balik lagi yang tadi kak bilang ya kan, orang timelinenya berbeda-beda ya. Iya, Mungkin case-nya sama, tapi kan cara kalian memproses, cara kalian memandang itu nggak mungkin karena sama latar dong. belakangnya juga berbeda kan. Latar belakang dikelilingi sama orang-orang yang gimana, sama keluarga yang gimana, itu kan mempengaruhi juga. Jadi sekian bincang-bincang kita pada sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye guys, stay positif ya guys. Pokoknya harus berjuang buat diri sendiri. Dah.